ras, budaya, dan adat istiadat, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik, menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak senilai seharga, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan kebiasaan adat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesipasagian dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti menggagungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari bangsa lain. Kita tidak ingin memaksa kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita, tidak realistis. Sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan atau tanggung jawab tertentu terhadap dirinya. Semuanya dalam kehubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan suatu, tetapi bukan kebebasan yang kebiasaan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandangan bangsa Indonesia tentang diri dari lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan bangsa dan setelah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat memerdekakan diri, seperti melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Suku-suku yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa
dipengaruhi oleh faktor geografis, pandangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antar satu suku bangsa dan suku dengan yang lainnya. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga disebut adat istiadat. Adat kebiasaan berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan nenek moyang sehingga integrasinya kuat dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia yaitu Mr. Van Vollenhoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat istiadat yang mengklarifikasikan dari sekian ratus adat Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu 1. Aceh, 2. Gayo, Alas, dan Batak, 3. Minangkabau, 4. Sumatera Selatan, 5. Melayu, 6. Bangka dan Belitung, 7. Kalimantan, 8. Minahasa, 9. Gorontalo, 10. Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Ternate, 13 Ambon, 14 Timor, 15 Irian Jaya, 16 Bali dan Lombok, 17 Jawa, 18 Yogyakarta, 19 Jawa Barat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan ciri khasnya masing-masing yang berbeda antara suku bangsa dan satu dan suku lainnya. Hal ini menampak dari keanekaragaman budaya seperti dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, makanan khas tradisional, kerajinan khas daerah, upacara adat, sistem kerabatan. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem keakrabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental. Sistem keakraban parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah parental, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya peserta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Di Jawa Barat misalnya, dengan adat Sunda biasanya pihak laki-laki mengeluarkan biaya untuk membawa barang seserahan atau memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan peserta kepada pihak perempuan, sedangkan pihak perempuan mengeluarkan biaya untuk penyelenggaraan pesta. 2. Patrilineal. Sistem keakraban patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. 3. Matrilineal. Sistem keakraban matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena kegeramahan suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan terjadinya faktor penyebab keragaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia.
Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat kita. Keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, namun menjadi pemicu terjadinya permasalahan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya terjadi konflik dalam masyarakat, muncullah sikap primodalisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala yang ada di lingkungannya. Munculnya sikap etnotentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan suku yang lain. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang dipegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah satu keyakinan yang lain. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat memiliki potensi munculnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkahnya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunisme. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan perintah. Contohnya konflik politik antara lain pemindahan akibat proses pemilihan umum, pengurusan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut suatu. Berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut deskripsi konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem keberagamaan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif baik secara pribadi maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambahnya kuat rasa solidaritas kelompok. Hubungan antara anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun konflik juga memiliki akibat yang negatif. Misalnya sebagai berikut: perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda, dan dalam korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan. Cara 1. Preventif. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. 2. Represi. Upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penampakan,
pemburuan paksa, dan sebagainya. 3. Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi. Misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian.